Oke, saudara sekalian, kita jumpa lagi dengan materi berikutnya, yaitu bentuk usaha yang berbadan hukum. Dalam pelaksanaan RUPS diselenggarakan oleh direksi RUPS biasanya dengan mengundang para pemegang saham dan mengundang Dewan Komisaris. Biasanya yang boleh mengajukan RUPS dari para pemegang saham itu apabila dia memiliki 1/10 dari jumlah saham yang dimiliki. Dia berhak mengajukan RUPS kepada Dewan Direksi apabila ada satu hal yang mungkin para salah satu pemegang saham tadi tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam ketentuan anggaran dasar. Apa beda anggaran dasar dengan akta pendirian? Tidak ada perbedaan. Pada saat perseroan itu didirikan, maka namanya itu akta pendirian. Tapi kemudian setelah perseroan itu sah sebagai badan hukum, maka akta pendirian itu menjadi namanya anggaran dasar. Anggaran dasar itu ibarat suatu perusahaan yang mempunyai konstitusi. Kalau negara itu konstitusinya. Nah, kalau dalam perseroan, semua kegiatan usaha yang dilakukan para pengurus, baik Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi, harus sesuai berdasarkan anggaran dasar dan berdasarkan RUPS yang dilakukan setiap tahun 1 kali minimal dalam 1 tahun. Keputusan RUPS diambil secara musyawarah dan mufakat dan harus berjumlah 50% plus 1. Jadi harus berjumlah setengah plus 1 dari jumlah kepemilikan saham yang ada. Itu yang menjadi sahnya hasil dari RUPS. Yang kedua, kita akan membahas mengenai direksi perseroan. Yang dapat diangkat menjadi direksi perseroan minimal paling sedikit 2 orang direksi, dan ada persyaratan khusus. Sebelum pengangkatan harus dilihat Dewan Direksi ini pernah nggak dinyatakan pilot. Kemudian yang kedua, menjadi anggota direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pilot. Dan yang penting yang ketiga, dapat dilihat bahwa pengurus perseroan atau Dewan Direksi ini pernah nggak dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 93 ayat 1 Undang-Undang 40 tahun 2007. Anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk pertama kali dalam pengangkatan biasanya ditunjuk dalam pendirian perseroan terbatas. Dan anggota direksi tidak berwenang mewakili perusahaan apabila dia terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan. Dan yang kedua, anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan terbatas. Berdasarkan keputusan RUPS, perseroan juga dapat dinyatakan pilot dan direksi dapat mengajukan permohonan tersebut ke pengadilan niaga. Dalam hal ini kalau pengadilan niaga adanya di Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi sifatnya sementara, tidak penuh seperti pengadilan biasa. Pengadilan niaga tadi mengurus urusan permohonan kepailitan yang dilakukan oleh suatu perseroan apabila dia sudah tidak dapat lagi membayar hutang-hutangnya kepada pihak ketiga, dan itu juga akan dilihat oleh pengadilan niaga apakah dia bisa dinyatakan atau diputuskan dia dinyatakan pilot. Tidak segampang apa yang dipikirkan oleh para pelaku perseroan untuk bersembunyi tidak melakukan pembayaran hutang kepada pihak ketiga. Nah, ini harus saudara pahami. Kemudian, apabila kepailitan tadi terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan, maka setiap anggota Dewan Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian dari keuangan tersebut. Anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitannya bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab serta secara bertanggung renteng atas kerugian tersebut. Nah, untuk hal ini akan saya jelaskan dalam pertemuan berikutnya, tidak dalam sesi ini. Kemudian yang ketiga, pengurus perseroan ini adalah komisaris perseroan. Komisaris perseroan sama seperti Dewan Direksi, dia akan dilihat minimal ada 2 orang
dalam satu, atau kalau dalam perusahaan perseroan terbuka dia harus ada 2 orang, tapi kalau yang perusahaan tertutup 1 orang pun dibenarkan. Dan dalam menjalankan kegiatan usaha, apabila dewan perusahaan tadi berbasis pada prinsip syariah, misalnya PT Bank Syariah, maka selain mempunyai dewan komisaris untuk pengawas, dia juga mempunyai dewan pengawas syariah, Majelis Ulama Indonesia. Artinya di sini ada dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan usaha perbankan tadi sesuaikan dengan kegiatan usaha yang berbasis atau yang berdasarkan pada prinsip syariah. Anggota Dewan Komisaris sama seperti direksi diangkat oleh RUPS. Nah, yang dapat diangkat oleh para pemegang saham atau pemilik perusahaan terhadap Dewan Komisaris sama tadi seperti direksi. Yang pertama dia belum pernah dinyatakan pilot, menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pilot, dan atau pernah dihukum karena telah melakukan kerugian uang negara atau korupsi. Sama seperti peraturan dalam Dewan Direksi. Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan dalam arsip atau dokumen perusahaan dan salinannya. Kemudian yang kedua, memberikan kepada perseroan, melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan saham atau kekurangan pada perseroan tersebut dan perseroan lain. Dan yang ketiga, memberikan laporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama 1 tahun pada setiap dilakukannya RUPS. Apabila anggaran dasar mengaturnya, maka Dewan Komisaris dapat diberi kewenangan untuk memberi persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dan anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh keputusan RUPS. Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara Dewan Direksi juga berlaku terhadap Dewan Komisaris. Kemudian ada pemeriksaan perseroan. Pemeriksaan perseroan ini terjadi dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa A. perseroan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau B. anggota direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum, atau diatur dalam 1365, perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Pemeriksaan akan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis serta alasannya ke pengadilan negeri setempat yang sesuai dengan domisili dari kedudukan perseroan. Permohonan pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara. Yang kedua, pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan yang diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan tertentu. Yang ketiga, oleh kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum. Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. Permohonan tersebut dapat ditolak apabila tidak berdasarkan pada alasan yang wajar dari pengajuan untuk pemeriksaan. Dan pemeriksaan kesalahan dari perseroan yang diajukan oleh para pemegang saham itu harus dilakukan pemeriksaan oleh ahli. Nah, ahli ini adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa. Setiap anggota direksi atau anggota komisaris atau karyawan perseroan atau konsultan perseroan dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli yang dimaksud. Ahli yang dimaksud adalah ahli yang kedudukannya adalah independen atau tidak menjadi bagian dari perusahaan. Pemeriksa berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan perseroan yang dianggap perlu untuk diketahui. Adapun yang dimaksud dengan dokumennya adalah semua buku, catatan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan. Dan selanjutnya, ahli wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Pembubaran perseroan dilakukan karena sesuai dengan pasal 142 ayat 1 Undang-Undang PT. Pertama,
karena berdasarkan putusan RUPS. Kedua, karena jangka waktu pendidikan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Biasanya persyaratan terbatas pendidikan untuk waktu 75 tahun sampai 100 tahun. Ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan, bukan putusan pengadilan. Keempat, dengan dicabutnya kepahilitan berdasarkan putusan pengadilan negara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepahilitan. Kelima, karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi atau tidak mampu, ya, sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepahilitan. Kemudian yang keenam, karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan suatu perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang badan hukum. Selanjutnya kita akan ketemu dalam berikutnya materi yang sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.